Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anissa dengan nomor induk mahasiswa 230603990 dari kelas B1 PGSD 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester berbasis proyek dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapitas Laiksta SD. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru SD untuk memperoleh informasi mengenai kurikulum yang digunakan di sekolah. Mulai dari struktur penilaian, pelaksanaan pembelajaran, asesmen relevansi dengan konteks budaya, beserta tantangan dan dampaknya. Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kurikulum di sekolah dasar dan keterkaitan di Kapitas Laiksta, khususnya muatan lokal dan budaya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu udah berkenan meluangkan waktunya melalui wawancara hari ini. Untuk mempersingkat waktu ya Bu ya, pada pertanyaan pertama, kurikulum apa yang saat ini digunakan di sekolah Ibu? Kalau untuk kurikulum yang saat ini digunakan adalah kurikulum Merdeka. Sudah dilaksanakan, diterapkan gitu ya selama 2 tahun secara bertahap. Yang mana tahun pertama itu di kelas 1 dan 4, di tahun kedua baru serentak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Yang pertanyaan kedua itu bagaimana struktur kurikulum Merdeka yang diterapkan di SD Cipanas ini? Kalau untuk struktur kurikulum di kita itu dibagi jadi 2 pilar ya. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang mana jadi pembelajarannya itu lebih ke pendalaman materi yang esensial. Jadi dipilih yang materi yang lebih penting gitu, sehingga pembelajarannya bisa lebih bermakna. Kemudian yang keduanya itu yang P5, ya, yang mana bertujuan untuk pengembangan karakter sama keterampilan bekal gitu, bekal keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, sama komunikasi. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Itu ada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas setelah menggunakan kurikulum Merdeka? Kalau untuk pembelajarannya itu jadi lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel dari yang asalnya berpusat ke guru jadi berpusat kepada siswa gitu. Kalau untuk yang berpusat pada siswa gitu, pembelajarannya kan lebih aktif berdiskusi, kemudian praktik langsung, kerja tim gitu, dan proyek-proyek yang relevan sama budaya dan lingkungan siswanya gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu. Bagaimana bentuk asesmen atau penilaian yang digunakan dalam kurikulum Merdeka saat ini? Kalau untuk penilaian khususnya di sekolah ini gitu ya, penilaian itu kan terbagi 2, ada formatif dan sumatif. Bedanya pada waktunya. Kalau formatif itu kan ketika pembelajarannya berlangsung gitu, untuk menilai prosesnya, perkembangannya gitu, agar ada perbaikan gitu kan. Kalau untuk yang sumatif itu di akhir untuk mengukur target. Nah, selain itu penilaiannya berbentuknya itu karena ada formatif jadi otentik gitu. Maksudnya otentik itu bisa mulai unjuk kerja, portofolio. Nah, karena ada sumatif jadinya penilaiannya lebih holistik gitu. Kalau misalnya di zaman dulu itu seperti UAS ya kalau Ya, sumatif. betul. Lanjut ke pertanyaan kelima ya Bu ya. Apakah kurikulum Merdeka relevan dengan kondisi budaya lokal di sekolah? Kalau untuk relevan menurut saya gitu ya, secara konsep memang relevan gitu kan, sangat-sangat menjawab permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari lost learning gara-gara COVID, terus keberagaman kemampuan siswa, terus juga untuk menguatkan kekhasan lokal kan, karena ada globalisasi, ada pengaruh-pengaruh asing. Nah, itu tetap penting. Tapi meskipun relevan secara konsep, untuk implementasinya itu bergantung kesiapan SDM gitu kan. Jadi kalau misalkan guru-gurunya tidak siap, ya tujuan itu tidak tercapai. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum? Oh iya. Untuk tantangannya, yang pertama adalah kesiapan ya, tentunya kesiapan guru gitu, yang harus menyesuaikan beberapa perubahan yang baru, yang asalnya berpusat ke guru jadi berpusat ke siswa. Terus karena pembelajarannya itu kan berdiferensiasi tergantung
kemampuan siswa. Nah, jadi gurunya harus lebih effort gitu menyiapkan materinya, metodenya, karena kan kemampuan siswanya berbeda-beda. Selain itu tantangannya kan memang udah biasa gitu, tantangan untuk seorang guru adalah adaptasi perangkat ajar gitu. Jadi ada beberapa perubahan istilah dari K13 ke kurikulum merdeka. Pertanyaan terakhir ya Ibu, dampak dari penerapan kurikulum itu gimana menurut Ibu? Kalau untuk dampak di bagian yang positif negatif gak apa-apa? Iya. Kalau yang dampak itu positifnya gitu ya, siswa kan memang jadi lebih aktif, percaya diri, mengungkapkan pendapatnya, kemudian lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk negatifnya, bukan negatif, kurangnya nih. Nah, karena materinya kan lebih esensial, dipilih materi-materi yang penting, jadi ada resiko materi yang hilang gitu. Padahal itu tetap penting untuk kemampuan siswa di masa depan. Nah, jadi takutnya itu tuh mengurangi kecakapan, keterampilan mereka gitu. Nah, tapi untuk mengatasinya itu biasanya gitu, menyisipkan kembali. Misal, materi di kurikulum merdeka, matematika yang dulu ada 5 bab misal. Nah, sekarang itu cuma 2 bab, misal 1 semester. Nah, jadi ketika pembelajarannya misal yang sekarang tentang kubus, balok, tetap disisipkan gitu yang bangun datarnya. Oh, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya, sudah meluangkan waktunya dalam wawancara ini, sudah berbagi pengalaman juga. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hasil wawancara ini menjadi bahan refleksi bagi saya sebagai calon pendidik dalam memahami pentingnya kurikulum yang kontekstual, fleksibel, beserta relevan dengan kebutuhan peserta didik. Saya, Syifa Anissa, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan wawancara ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.